Selamat pagi, salam sehat, salam semangat, sahabatku. Sering ada pertanyaan mengenai masalah HB. Ini masalah yang luar biasa besar, berat buat para penyandang gagal ginjal. Kenapa? Karena para penyandang gagal ginjal ini darahnya selama beberapa hari sebelum HD itu kotor, penuh urium. Ini membuat umur sel darah merah menjadi sangat terbatas, pendek, cepat hancur, pecah, mati. Pada saat yang sama produksinya terhambat, terlambat, akibatnya HB-nya minimalis. Salah satu masalah terbesar adalah minimnya EPO, karena seperti kita tahu hanya sedikit rumah sakit yang menyediakan EPO buat pasien HD. Yang lain terpaksa para pasien membeli sendiri padahal harganya mahal. HB memang bukan masalah yang sederhana. Bukan seketika naikin HB bisa, nggak bisa. HB nggak bisa simsalabim dinaikkan dengan cepat. Turunnya bisa cepat, tapi naiknya nggak bisa. Proses eritropoiesis ini membutuhkan waktu yang panjang. Membutuhkan sumber-sumber material yang harus tercukupi, tubuh yang harus sehat, istirahat yang cukup. Ya. Nah, salah satu solusi yang saya lakukan selama bertahun-tahun karena saya jarang suntik EPO, beli juga terlalu mahal buat saya. Saya lakukan olahraga ringan, jalan setiap hari hampir, ya, khususnya hari Minggu. Untuk mendorong fungsi hati memproduksi EPO secara maksimal. Oke, mengenai HB ini akan kita diskusikan sambil saya jalan ya. Yuk, salam sehat. Silakan diikuti. Sebab kau yang terindah melukis hidupku. Oke ya, sahabatku. Selain tubuh yang sehat, istirahat yang cukup, HB itu terbentuk oleh satu, kecukupan zat besi, serum iron. Pastikan zat besi di dalam tubuh kita tercukupi. Makan makanan yang cukup zat besi, sayur-sayuran, daging itu utama, ya. Daging itu paling lengkap nutrisinya, zat besi, protein dan seterusnya. Ya. Nomor satu, kecukupan zat besi. Selain itu, butuh kecukupan asam amino atau protein. Ya. Ini bisa didapat dari daging utamanya, dari telur. Telur itu bagus. Ya. Putih telur itu juga bagus. Selain protein harus ada kecukupan vitamin B9 atau asam folat. Ya. Ini juga banyak dari sayur-sayuran. Ya, asam folat banyak. Kemudian vitamin B12. Ini penting untuk pemeliharaan dan membantu proses eritropoiesis, pembentukan sel darah merah. Lalu, nah ini eritropoietin, EPO, zat hormon yang bertugas mematangkan proses pembentukan sel darah merah yang dilakukan di sumsum tulang belakang. Kita tahu ginjal kita sudah tidak memproduksi EPO, tetapi hati memproduksi 20% eritropoietin. Itu harus kita dorong. Harus kita dorong hati untuk terus berproduksi, ya. Dengan cara apa? Salah satu olahraga. Olahraga seperti ini membuat tubuh kita membutuhkan oksigen yang lebih banyak. Kebutuhan oksigen yang lebih banyak ini mendorong tubuh kita, hati memproduksi EPO. Ini keyakinan saya, ya. Ini keyakinan saya. Kenapa? Karena orang-orang yang tinggal di dataran tinggi, ya, di mana oksigennya tipis, di situ masyarakatnya memiliki HB yang
relatif tinggi. Tinggi. Kenapa? Karena tubuh mereka membutuhkan kecukupan oksigen. Dan untuk itu, tubuh mereka terus memacu produksi HB, sel darah merah. Ya, supaya oksigen yang diangkut, yang diambil dari paru-paru, diangkut ke seluruh tubuh, itu penuh, mencukupi. Ya. Jadi saran saya, ayo, tiap jam 10 pagi, jalan kaki. Ya, selain melenturkan otot-otot, melatih tulang-tulang kita supaya tidak nyeri, meningkatkan imunitas, apalagi ini di zaman COVID, ya, imunitas tubuh harus ditingkatkan. Lalu ya, sehat. Bagi yang malam hari sulit tidur, ini salah satu cara. Olahraga pagi, aktivitas, supaya malam bisa tidur dengan lebih nyenyak. Oke, tips yang pertama, jalan pagi semampunya, ya, untuk memacu produksi eritropoietin. Teman-teman yang aktif di luar, yang bekerja di luar, aktif olahraga, biasanya ya, membutuhkan EPO lebih sedikit. Bahkan jarang yang suntik EPO. Ya, maaf, ada motor gerobak. Ya, bahkan jarang pada suntik EPO, tetapi HB-nya tetap terjaga. Ya, belajar dari pengalaman orang lain itu berguna. Sebab pengalaman adalah guru yang berharga. Saya juga belajar dari pengalaman dan keyakinan. Salam sehat, happy day, happy dialisis. Sebab kau yang terindah melukis hidup